Moji sang penakluk. Sebelum Panji ada Moji sang penakluk. Oh iya. Wih, sama ya mirip. Moji, Panji, Kapten Kuro ini ya. Sebelum ada itu, dia ini sudah menjadi one of the best imposter. Iya. Warisan cita-cita, takdir waktu, dan impian manusia merupakan hal yang tidak bisa dihentikan. Selagi manusia masih terus mencari makna kebebasan, mereka tidak akan pernah berhenti. Halo semuanya, selamat datang lagi di Denden Podcast. Podcast yang membahas segala sesuatu mengenai anime ataupun manga One Piece. Dan ini episode yang sangat spesial ya, karena ini adalah episode perdana dari J-Pop, Jurnal Perjalanan One Piece. Tepuk tangan dulu. Asik. Tepuk tangan. Oke, jadi J-Pop ini, oh ya kita belum memperkenalkan diri dulu. Masih bersama saya, Hendy Jul. Ya, dan saya Hans. Ya, Ini masih saking bersama. semangatnya kita. Ya, ini aku cukup excited ya. Setelah sekian lama kita mempodcast, ini adalah suatu program baru yang semoga semakin banyak pendengarnya ya. Ya. Ya, jadi di J-Pop ini kita akan, sesuai namanya, Jurnal Perjalanan One Piece, kita akan membahas One Piece dari awal ya. Dari pertama kali yaitu Romance Betul. Down. Kita akan bahas mungkin kurang lebihnya setengah saga ya. Jadi saga East Blue ini kita akan bagi dua, di episode 1 dan episode 2 dan seterusnya. Kita sudah sempat ini ya, broadcast yang saga pertama ini apa aja? Episode pertama ini. Ya, jadi aku terangin lagi episode pertama ini dari Romance Down, Orange Town, sampai Syrup Village. Untuk chapternya ini chapter 1 sampai 41. Kalau buat yang nonton anime ini episode 1 sampai 18. Ini Oke. cocok buat kalian yang baru ngikutin One Piece atau mau baca ulang atau sekedar dengerin untuk merefresh ingatan juga boleh banget. Yap. Kalau misalnya kalian belum baca, mungkin ini bisa di-pause dulu. Kalian baca dulu sampai terakhir cerita di Syrup Village, baru nanti lanjut dengerin lagi ya. Kalau Ya, emang yang mau review bareng. Tapi kalau enggak, ya langsung aja dengerin. kalau mau dengerin aja sambil merefresh ingatan ya nggak apa-apa, bebas. Pakai berita nggak? Atau nggak usah ya? Khusus J-Pop kita tiadakan berita karena supaya tidak mengandung spoiler-spoiler. Gimana? Oke, kita murni membahas One Piece dari awal aja. Ya, dan ini kita sebisa mungkin tidak mengeluarkan spoiler ya. Mungkin ya ada teaser-teaser sedikit yang mungkin kalian juga nanti lupa. Di berikut-berikutnya mungkin nggak terlalu nyambung. Oh, siapa itu? Ngerti nggak maksudku? Ya, anggap aja sampai saat ini baru keluar chapternya tuh sampai Syrup Village gitu aja ya. Ya, oke, kita usahakan gitu ya. Ya. Oke, langsung aja kita mulai J-Pop episode 1. Oke, kita mulai dari arc yang pertama ya. Ini kan ada 3 arc, Romance Down, terus Orange Town, sama Syrup Village. Nah ini bagian pertama kita bahas Romance Down dulu ya. Mungkin aku cerita singkat yang kemarin habis aku baca yaitu Romance Down. Diawali, oh ya ini ada sedikit perbedaan antara anime dan manga ya. Jadi ini aku berdasarkan manga dulu, nanti Iya. mungkin berikutnya kita bahas apa yang berbeda dari animenya. Oke, dari manga Romance Down yang pertama itu adalah flashback. Bukan flashback ya, ini alurnya lurus. Jadi kisah masa kecil Luffy. Nah, itu Luffy di mana dia di sebuah desa Fusa. Desa Fusa dia jadi sohibnya Shanks ya, si rambut merah, dan di situ dia terinspirasi oleh Shanks untuk menjadi bajak laut. Nah, salah satu tokoh yang terkenal juga adalah Higuma, si bandit gunung. Ya. Nah, jadi gimana pendapatmu tentang chapter ini? Atau kita perlu menceritakan Oke, lagi ya? itu Atau beruntun dari awal sampai akhir atau gimana ya enaknya?
Kita bahkan belum mempersiapkan format acara ini seperti apa. Ya kita sambil jalan aja. Jadi bagi yang belum baca ya, jadi ceritanya itu Luffy ini di seorang capsnya tuh seorang bocah desa gitu, Luffy. Ya, Dia terinspirasi ada grup bajak laut si rambut merah, yaitu grupnya Shanks. ya, Jadi dia ingin jadi bajak laut seperti Shanks. ha, Jadi kalau di komik itu chapter awalnya ceritanya tentang ya masa lalunya Luffy itu waktu masih kecil. ya. Gimana dia akhirnya nanti ada konflik sama Bandit gunung tadi. perompak gunung itu ya, Ya, bandit gunung itu. Terus nanti akhirnya Shanks menyelamatkan Luffy. ya, Kayak gitulah. ya, Dan ya. itu jadi titik baliknya di mana Luffy memutuskan dia ingin jadi bajak laut gitu. Itu kisah awalnya ya. Yang keren juga itu ini ya. Mungkin dari Shanks. Jadi Shanks itu waktu di Ya. bar kan dia dibully ya sama Higuma dan kawan-kawannya itu. Tapi dia diem aja cuy. Mm-mm. Terus baru Iya. akhirnya setelah Itu Luffy, Luffy sempat kesel juga itu karena Shanks kok diam aja digangguin. iya, Kamu kan bajak laut, bisa bertarung atau apa kok diam aja. Tapi Shanks itu kayak santuy gitu. iya, iya, Wah, Keren gini juga sih aja kok ngapain, santai aja gitu ya. iya. Soalnya menurut Shanks ya apa ya? Bingung juga jelasinnya gimana ya. Ya pokoknya dia nggak mau kayak cari gara-gara gitu sih. Maksudnya ya udahlah mengalah gitulah. Iya, iya. Maksudnya sampai kecuali ada orang yang macam-macam sama temennya baru dia. Kalau buat dia diri Baru dia sendiri waktu dia Luffy, ya nggak apa-apa lah. waktu Luffy ditawan itu disekap baru dia bereaksi kan. Iya, Tapi itu salahnya Luffy juga sih. By the way, kalau dilihat lagi dari awal si Luffy bacot Luffy. gimana ya? Iya, ada bacot. Sok-sok Waktu gitu. di awal scene-nya dia aja pegang pisau. Oh, Iya. ngapain kirain? Mau bertarung atau apa? Ternyata Nusuk pipinya menusuk sendiri. dirinya sendiri. Buat apa? Oh ya, ini salah satu yang perbedaan sama animenya itu di anime kayaknya dia nggak menusuk diri sendiri. Tusukan itu dari si Higuma kayaknya. Kalau di animenya. Emang Ya, kalau karena di anime kan supaya nggak bedanya terlalu komik emang sadis. lebih eksplisit di komik ya. Iya ya. Kalau anime kan takutnya lebih menjamah ini ya, banyak semua umur gitu loh. Jadi dikurangi hal-hal yang melukai Ditiru diri. anak-anak. Iya. Terus ini juga ya, Iya. ada buah gomu-gomu itu pertama kali ya. Jadi sudah ada konsep Oh ya, di situ juga. buah setan di mana Buah yang iblis. makan tuh nggak bisa renang. Nah, ini salah satu yang unik juga ya dari One Piece. Premisnya Mm-mm. bajak laut tapi nggak bisa renang. Nah, ini Luffy bajak laut nggak bisa renang. Kalau di anime aku nggak tahu ya, tapi kalau di manga aku baca ulang lagi awal itu kayak One Piece ini vibe-nya itu mirip kayak waktu baca Dragon Ball awal gitu sih. Iya ya, rasanya itu kayak apa ya? Simple terus nggak terlalu ribet ya. Kalau yang sekarang kan terbaru itu lumayan kompleks ya, bisa dibilang. Iya, jadi dia tuh kayak khususnya romance nanti. Kalau udah ke chapter berikutnya tuh udah lumayan lah. Tapi kalau tuh kayak ringan banget gitu loh. Kayak nggak ada Iya ya, kayak Dragon Ball tapi lebih gory. Jadi kayak udah ada adegan menusuk tangan pipi putus, sendiri, terus juga tangan putus. itu juga. Iya Jadi ya, tangan putus itu juga termasuk yang ini ya. Mungkin di situ yang mau membuat One Piece beda dari manga-manga jenis shonen gitu yang lain. Kayak contohnya mungkin Dragon Ball. Jadi mungkin pembedanya ada di situ sih. iya ya. Ada adegan-adegan yang kayak gini. Ekstrim, agak ekstrim ya bisa dibilang. Iya, Oke kalau oke. di komiknya itu kentara banget sih. Di chapter-chapter awal kayak gitu. Ceritanya ringan tapi ada kayak berdarah-berdarah gitu. Iya.
Untuk ukuran Agak shonen ya. sadis-sadis gitulah. Iya. Oke, terus habis itu apa lagi ya? Untuk kisah masa kecil Luffy itu, oh iya itu tangan yang buntung yang masih menjadi kontroversi sampai sekarang. Sering didebatkan. Ya mungkin itu dibuntungkan supaya lebih kelihatan ini kayak punchline-nya gitu kali. Ya, punchline. Build up, punchline. Kayak komika. Gitu. Ya, oke. Terus kita lanjut aja ya. Setelah dari Desa Fusa, masa lalunya, terus 10 tahun kemudian. Nah, oh iya cuy, kita lupa momen paling krusial, yaitu sebelum semuanya dimulai. Adegan Roger. Cold Roger. Oh ya, Cold Roger. Ya, Ini kalau itu- animenya diulang-ulang terus ini di intro ini. Ya, sampai hafal. Jadi intinya Roger itu raja bajak laut yang mengumumkan kalau dia sudah mengumpulkan harta, kekayaan apa-apa gitu, bacot-bacot. Yang siapapun yang menginginkannya, waduh lupa kata-katanya. Pokoknya dia nyuruh siapapun yang mau carilah One Piece. Nah, gitu intinya ya. Siapa yang dapatkan, ya itu ambil aja gitu. Ya, kurang lebih itu intronya ya. Untuk memulai sebuah kisah Grand One Piece ini ya. Dan itu juga pasti bakal jadi titik akhirnya juga. Ya, Oke, kita lanjut ke Luffy 10 tahun kemudian. Dia mulai berpetualang dengan sebuah perahu kecil tanpa bisa renang, tanpa skill navigasi, dan kayaknya nggak bawa bekal apa-apa. Atau bawa cuman nggak kelihatan ya. Dan ya modal nekat doang gitu ya. Dan itu ini juga ya, salah satu kata-kata yang masih dihantui sampai chapter terbaru yang dia berkata, saya akan mencari 10 kru. Itu kata-kata legend juga. oke. Ya dari situ terus masuk ke ada pusaran air, dia kan nggak bisa berenang, akhirnya dia memutuskan untuk masuk ke dalam gentong. Gentong, setelah gentong, adegan gentong, dicepetin, gentong itu ditemukan di kapal Alvida. Alvida ini juga cukup keren ya. Apa sebagai musuh awal, langsung seorang wanita cuy. Emansipasi wanita ini mungkin. Ya, Sama Kobe coy. Kobe ini kelihatannya culun, bodoh, sampai akhirnya dia bincang-bincang sama Luffy langsung terinspirasi. Kan Luffy ngomong kalau dia mau jadi raja bajak laut, dan seterusnya. Kobe langsung, apakah aku bisa menjadi seorang perwira angkatan laut? Nah, di situ langsung. Ditanyai Alvida, siapakah wanita tercantik? Terus si Kobe. iya. Terus dia kan aslinya kan takut sama Alvida tuh. Terus dia Iya. biasanya memuji-muji. Oh, Iya. kamu yang paling cantik, Nyonya Alvida gitu. Iya, langsung. Terus Tante-tante waktu Luffy di terjelek. situ dia yang pernah aku tahu. Iya, itu cukup ini ya. Luffy. Ya, Momen-momen yang Jadi- cukup epic juga di awal ini. jadi kayak si Luffy ini menginspirasi si Kobe gitu lah. Yaitu si Alvida dihajar sekali pukul. Sekali One tonjok Punch coy. Man. Luffy ini dari awal Iya. bisa dibilang udah termasuk kuat loh. Ya, Sering one hit kita juga. Kadang-kadang. rata-rata lah. Iya. Terus, nah dari situ setelah lawan Tapi waktu Alvida, emang Alvida juga belum ada kekuatan ya. ya Alvida belum cukup ada. kuat juga loh. Itu bisa dibilang kalau Ditunjukkan dia mukul pakai tongkat itu, tongkat besinya itu kayak bangunan bisa roboh. iya, Alvida itu termasuk yang sudah punya nama lah bisa dibilang. Ada harga bounty-nya paling enggak. Meskipun ya nggak terlalu tinggi tapi bisa dibilang di reputasinya udah lumayan sebenarnya. Tapi ya itu musuh awal ya seperti itulah. Nah terus dari situ dimasukkan ke ini. Disebutkan sama Kobe kalau ada seorang penyihir ya apa? Pemburu bajak laut. Yang jahat seperti penyihir. Nah itu. Ke Zoro setelah itu Nah, ya. itu dia. Nah ini mulai semakin seru. Zoro na Zoro. Legend. Zoro na Zoro. Oh, tadi harusnya ada Jadi coy. Kobe ini Jackie. Hah?
Jadi kita kelewatan Jackie. Jadi si Kobe ini sempat ikut Luffy sebentar ya. Jadi dia ikut juga. Iya, iya. Itu ketemu Zoro. Pemeran pembantu pertama, Kobe. Ya. Terus ketemu Zoro. Zoro lagi di ini ya. Disalib. Itu termasuk keren juga Lagi sih. ditangkap. Ya, lagi ditahan. Si Zoro itu pertama kita melihat, wah penjahat macam apa ini? Jangan-jangan musuh berikutnya. Nah, tapi ternyata di balik itu ini ya, diungkapkan kalau dia sebenarnya orang yang baik karena dia kan nolong si ini, Iya. si anak cewek itu Anak kecil itu. dari Helmepo, anjingnya Helmepo kayaknya. Ya. Serigala. Oh ya, serigala. Serigala. Ya itu juga keren juga sih yang waktu dia dikasih makan, terus onigiri ya, onigiri dimakan sama Ya. Helmepo. Terus diambil sama Lepo terus kok rasanya manis. Iya, iya. Iya, aku masukkan selai. Harusnya asin. Terus dibuang diinjek. Iya. Terus suruh, tolong ambilkan, minta tolong ke Luffy, dimakan. Aku lapar. Keren juga sih itu, menghargai makanan ya. Ya. Meskipun sebaiknya jangan ditiru, nanti bisa menimbulkan penyakit-penyakit lain. Corona. Oh, corona bukan dari debu, coy. Mungkin dari bekas tangannya Helmepo. Ya itu. Kan dia Nah, habis cuy itu kan. Masuk akal, masuk akal. Itu habis dari situ terus akhirnya ketahuan lah kalau ternyata si Iya, Zoro Zoro itu baik. sebenarnya ditangkap bukan karena itu, dan juga waktu itu juga kan dia dijanjikan kalau dia bisa bertahan di pasung itu, salib itu selama 1 bulan ya. Iya, berapa Jadi lama? dibebaskan. Iya, ternyata cuman hoax oleh Helmepo. Ya. Jadi Terus- emang Helmepo udah berencana mau membunuh Zoro sih. Ya, akhirnya Luffy inisiatif untuk membebaskan si Zoro. Dia udah bertekad. Ternyata dia orang Dibantu baik. sama Kobe juga. Iya, ya. Nah, ini yang keren juga, coy. Teknik 3 pedang. Heeh. Ini dulu Ini pas yang belum ada dimanapun ini. pertama baca, Pas pertama kali lumayan mind blown ya. mind blown. Ya. Yang mana pedangmu? Ada 3. Semuanya shring. Pas Semua punya aku. Wah, lepas itu dia langsung shring dan semua serangan. Keren ya. One of the 2 best. pedang udah sering lihat ya. Tangan kiri, tangan kanan. Iya, ini 3. Ternyata 1 digigit. Kalau ada lagi yang bisa ini mengalahkan mind blow-nya pertama kali karakter Zoro, mungkin komikus lain harus bikin 4 pedang, tangan kanan kiri, 1 gigit, satunya kakinya bisa pegang-pegang gitu kan. Jadi bertarung 1 kaki. By the way udah ada cuy. Nanti tapi ini spoiler nanti. One Piece kan ada nanti 4 pedang. Spoiler. Oh, iya, iya. Bahkan 6 pedang ada 6 pedang. Ya itulah. Jadi pokoknya Mm-mm. setelah Zoro, dan di situ muncul juga waktu itu yang cukup antagonis di situ bapaknya Helmepo. Oh iya. Kapten Morgan. Kita sampai-sampai melupakan Morgan karena saking lemahnya. Ya. Tampangnya udah keren cuy. Pakai kapak, mulutnya besi. Sekali tebas Ya, sama dari Zoro. segi desain karakter Morgan ini cukup ini ya, Cukup intimidating. mumpuni lah sebagai karakter penjahat ya, dibandingkan Alvida loh ya. Iya. Tapi ya ujung-ujungnya one hit kill lagi, one punch man lagi ini kalahnya si Morgan. Iya. Masih belum ada lawan yang lumayan greget di awal-awal ini. Iya, dan ini ya, Morgan ini termasuk salah satu tokoh ini ya bisa dibilang kayak pemerintah tapi penindas apa ya? Jadi dari awal tuh sudah ditunjukkan kalau ada marinir yang harusnya baik ya, nolong apa, menjaga keamanan dan lain-lain, tapi menindas. Sudah sedikit ditunjukkan lah. Kira-kira nanti dunianya One Piece seperti apa itu sudah sedikit banyak udah bisa terlihat dari situ. Iya, ya. Terus Yang ini baik juga, nggak selalu baik, yang jahat nggak selalu jahat. nah betul.
Setuju. Terus yang keren juga ini mimpinya Zoro untuk menjadi pendekar pedang terhebat. Nah itu dialog antara dia sama Luffy itu loh. Si Luffy pengen jadi raja bajak laut sampai Zoro pengen jadi pendekar pedang terhebat. Kalau mati di sini dia nggak mungkin bisa mencapai, akhirnya ya dia setuju dengan kesepakatan sama Luffy untuk jadi krunya. Itu oke juga sih. Oh ya, dan waktu itu juga dia ada flashbacknya juga si Zoro ya. Oh iya, Kuina. Teman masa Kuina. kecil. Ya. By the way, kalau di animenya Tapi- flashbacknya ini nggak di sini cuy. Di episode-episode berikutnya baru ada flashback Zoro. Kalau di anime. Oh sama Luffy juga kan? Iya, Kalau di Luffy anime kan sama-sama. masa kecilnya itu pokoknya semua masa kecil tuh dibikin flashback gitu sih kayaknya. Iya, betul. Ha. Jadi Jadi itu, kalau di anime itu mereka lebih fokus ke petualangan yang masa sekarang, masa yang lagi berjalan. Jadi kalau di komik mulainya dari lebih lurus. Sesuai waktunya. ya timelinenya dari awal. Dari Luffy kecil terus 10 tahun kemudian. Tapi kalau di anime itu justru mulai dari Luffy yang sudah bertualang terus nanti dia flashback waktu dulu kecil terinspirasi Shanks kayak gitu. Iya, iya. Tapi itu juga sama sih di episode awal jadi nggak terlalu jauh. Yang keren juga, ini udah mau ending Romance Down ya. Perpisahannya cuy, sama Kobe. Aku setelah Oh, ya. membaca ulang ini aku baru menyadari. Hal yang paling keren dari setiap arc One Piece itu perpisahannya. Atau endingnya. Selalu kena gitu ya. Ending. Jadi di situ kan setelah Morgan kalah, Mm-mm. Marineford kan tetap ada ininya sih, tetap harus ada kan. Ya, Dan kan Kobe pengen gabung jadi anggota. Nah di situ mereka kayak pura-pura nggak kenal gitu. Karena kalau mereka tahu mungkin Kobe kerja sama Luffy, kan Luffy bajak laut, nggak bisa diterima. iya ya. Akhirnya diajar tuh sama Kobe. Sebelum Ya, Luffy ngomong kalau dia pernah di Alvida. endingnya lebih epic lagi karena waktu perpisahan ternyata juga marinir yang dulu tertekan di bawah Captain Morgan juga ikut memberi ini kan. Dan mereka tahu kalau sebenarnya mereka temen cuy. Iya. Keren. Akhirnya Ya, hormat. pura-pura nggak tahu aja. Hormat kepada Luffy dan Zoro. Wah. Epic ending. Oke. Oke, jadi itu arc Romance Romance Down. Ya, nah ini supaya lebih keren ya. Saya mau nambahi, jadi tiap arc ini kita ngasih ini ya, MVP sama best moment gimana? Oke, Mungkin kita masing-masing ngasih satu ya. Kalau menurutku MVP di arc Romance Down ini Kobe sih. Kobe ini kayak bener-bener anak culun yang pasrah, terbawa arus, sampai akhirnya dia bisa terinspirasi dari Luffy ya. Akhirnya dia epic comeback. Ya. Itu kalau aku, MVP ku Kobe. Kalau kamu? kalau MVP ku untuk arc ini Zoro. Oh, kenapa? Kenapa? Karena ya itu waktu awal muncul karakternya itu teknik 3 pedang. Nah itu waktu itu belum pernah ada sama sekali yang seperti itu. Iya, Dan ya. kisah ininya juga cukup, kemunculannya juga cukup ini ya. Berkesan. Iya, Oke, oke. ditakati orang-orang tapi ternyata dia ada ini juga. Baik hati ternyata gitu. Iya, ya. Kalau best moment menurutku, kamu udah ada belum? Aku ada antara dua sih sebenarnya. Kamu ada? Yang mana? Ya udah kamu Best. sebutin dua, nanti aku pilih salah satu. Best moment. Yang pasti bukan Jackie ya. Bukan adegan Jackie. Iya ya, lebih banyak yang di Cell Town. Kalau aku antara dua. Yang satu adegan Zoro lepas dari ikatannya terus langsung mengeluarkan pedangnya. Swing! Gitu. Langsung nahan serangan itu satu. Yang kedua perpisahan. Oke. Sama yang tadi kayak tadi yang udah aku bilang, setiap perpisahan selalu keren cuy. Kalau aku Bismon kayaknya itu deh. Kemunculan Zoro deh. Waktu dia pegang 3 pedang itu yang kamu bilang. Oh iya ya. Sesuai dengan MVP-mu berarti. Ya. Oke, berarti terus satu lagi. Gimana kalau kita kasih nilai untuk tiap arc? Jadi mungkin antara 1 sampai 10 ya. Yap. Oke, aku dulu ini karena kita masih awal.
Jadi nggak mungkin kita kasih terlalu tinggi dan nggak mungkin kita kasih terlalu rendah ya. Jadi middle kalau menurutku sih kayaknya ini nilainya 7 lah untuk sebuah Ya, awal kalau ya. aku sekitar itu sih. Sama 7. 6 atau 7 sih. Ya 7 lah, sama. Ya 7 ya. Sebenarnya ini Karena kalau kalau Romance Down ini di awal itu dia emang startnya sih kalau kita baca, yaitu vibe-nya itu kayak komik-komik Dragon Ball gitu, yang kisahnya sudah kayak rata-rata lah gitu, ngerti gak? iya, emang nggak ada sesuatu yang benar-benar bikin kita sampai puk gitu, belum ada. Ya, Masih heeh. tergolong rata-rata lah, standar. Tapi begitu sudah suruh masuk, itu baru sudah cukup ada daya tariknya sih di situ. Kalau aku merasa gitu. Ya, oke. Jadi kisah dari yang waktu Bandit Gunung itu Mm-mm. agak-agak, kalau menurutku agak-agak absurd sih. Karena si Luffy-nya juga kan kayak bacot gitu sih. Jadi menurutku ya salah ya kon bacot, ditangkap. Iya. Terus baru masuk ke Zoro masuk itu, nah itu baru terasa cerita ini ada kerennya dikit gitu lah. Iya. Aku merasa bedanya di situ. Suruh yang membuat itu semakin keren Zoro ya. itu baru mulai ada ngegrip, ada mulai gripnya gitu. Terus dari situ nanti kan kita jadi mulai penasaran, wah berikutnya ketemu siapa lagi gitu. Oke, ya. Dan ini juga kalau buat para pendengar punya opini kira-kira mau kasih nilai berapa tiap arc-nya atau menurut kalian MVP-nya siapa atau best moment-nya yang mana? Silakan komen ya untuk di YouTube seperti biasa. Dan ini pengumuman sekalian cuy. Tadi lupa. Kalau kita sekarang sudah ada di Instagram dengan akun Denden Oh, Podcast. Nah, silakan di-follow dan bisa Langsung komen-komen follow di ya. sana. Oke, kita lanjut ke arc berikutnya yaitu arc Orange Town. Nah, ini kita bertemu dengan Nami dan Buggy. Nah, Nami ini sebenarnya kalau di animenya dari awal sudah ada, cuy. Dari episode 1 kayaknya. Jadi dibikin seakan-akan kalau di anime episode 1 ini sudah rame, sudah banyak orangnya gitu. Tapi kalau manga kan dia dibuat berurutan. Ya, satu persatu. Ya, masuk Orange Town ini baru ada Nami. Ini ya, pertama kali ketemu Nami itu dia Luffy terjun setelah dibawa burung yang cukup nggak jelas. Nah, di situ dia ya kerjasama ya sama Nami. Ternyata di trap. Ya. Dan ini di awal ini sudah di build up juga loh. Nami kan cerita tentang dia ingin membeli suatu desa dan dia benci bajak laut, dia mencuri dari bajak laut gitu-gitu. Nah, ini episode berikutnya ini nanti. Sudah di-tease. Dan Jadi langsung kemunculan Nami ini ya, tiba-tiba sudah muncul aja karakter perempuan gitu. karena memang kalau tidak ada perempuan orang-orang malas baca cuy. Harus ada tokoh cewek dong. Iya, jadi kayak timingnya ini oke lah. Menurutku timingnya muncul heroin yang perempuan cukup pas lah. Ya. Dan itu kan dia ngajak kerja sama Luffy, ternyata ditipu ya. Dia malah diserahkan ke Buggy. Dan ini cuy, Ya, ini masuk ke momen salah satu best moment juga. Si Nami kan disuruh meriam Luffy ya. Tapi dia bimbang. suruh menyerang Luffy. Dia kan nggak, meskipun dia ini pencuri bajak laut, tapi di hatinya itu dia nggak mungkin lah untuk bunuh Nggak orang mau itu bagi dia membunuh nggak orang. mungkin. Iya, nggak mau bunuh orang. Nah itu change of heart sampai akhirnya si Zoro datang. Nah, kayaknya Zoro bakal MVP lagi cuy di sini. Oke. Dan di sini kemunculan pertama kali karakter Buggy juga cukup ini ya. Oh iya, kita sampai melewatkan. Itu ya, dia vibe-nya seperti si Morgan sih. Cukup mengintip Binadeshi pertamanya. Iya, badut Tapi ternyata bajak laut. ternyata orangnya kocak-kocak juga. Jadi Konyol. sepanjang arc itu ya muncul terus kekonyolannya gitu. Tapi pas pertama kali muncul juga ini Tapi cuy. karakternya aslinya keren. Iya, desainnya cukup keren loh sebenarnya. Dan kekuatannya juga cukup, oh ini apa ya? Kayak pertama kan dia kelihatan kayak nyekek anak buahnya. Nah itu, Oh nyekek ya, nggak ditunjukkan secara sampai bisa jelas. terbang. Iya, tangannya Bisa nggak kelihatan. terbang gitu ya. Ya itu sih. Jadi ini kemunculan buah iblis yang kedua ya kalau di Iya, di sini. setelah Luffy.
cukup seru juga ini pertarungannya waktu nanti Luffy melawan si Buggy Ya, terus yang karena sesama pengguna kekuatan. kita lanjut ke yang ini ya, penyelamatan Zoro. Nah, di Zoro itu greget sih Zoro. Dia sampai ngangkat perutnya udah ditusuk, masih ngangkat kerangkengnya Luffy, cuy. Mantap emang. Hmm. Dan itu juga ini ya, Zoro kan terkenal sebagai salah satu yang paling loyal lah sama Luffy. Di situ juga ditunjukkan waktu Buggy versus Zoro, kan si Zoro terluka terus si Luffy bilang, pokoknya dia ngomong ke Zoro buat lari. Terus Zoro, baik kapten, nah semacam gitulah pokoknya. Langsung diangkat kerangkengnya. Terus muncul juga karakter-karakter minornya seperti wali kota itu, Pudel, ya, terus anjing itu, Shushu, ya, Shushu. sama karakter antagonis yang minor Moji, ada Moji sama Kabaji Moji, sama singanya. ya, Richie. Moji sang penakluk. Sebelum Panji ada Moji sang penakluk. Oh iya, wih sama ya mirip. Moji, Panji, Garaga, ini Richie. Itu lucu juga sih, konyol. Pas dia nyoba ini kan, menjinakkan si Susu. Enggak enak ya nyebut si Susu. Iya. Panggilannya apa ya? Susu atau apa ya? Anjing. Ya itu, Anjing. si anjing. Ya itu, Ternyata tidak bisa digigit. digigit. Konyol juga itu. Jadi itu ya itu sih. Di situ juga one hit kill lagi sih. Iya ya. Si Moji bahkan cuman sekali tonjok cuy sama Luffy itu kayaknya. Ya. Ya emang kayaknya Moji. Tapi berikutnya itu baru mulai pertarungan yang seru tuh waktu Luffy lawan Buggy. Nah, Atau Zoro lawan Kabaji itu juga. iya. Jadi Iya. di situ baru kelihatan kayak ini baru kelihatan kalau One Piece ada gambar tangannya lumayan seru. Iya. Mulai ada. Jadi kayak serangan-serangannya itu cukup ditulis, digambarkan secara cukup detail lah. Jadi kira-kira kita bisa kayak membayangkan gerakannya seperti ini. Ya. Terus oke. jurus-jurusnya. Ya, kita langsung masuk ke tarungnya aja ya kalau gitu. Kayaknya sih sekarang akhir-akhir ini Mm-mm. kalau dibandingkan mungkin kayaknya nggak banyak yang kayak adegan bertarungnya sebagus itu. Oh, aku tahu kenapa. Soalnya ini kan masih benar-benar polos sih, pure, tanpa ada kekuatan-kekuatan yang sampai sekarang kan ada berbagai macam kekuatan yang bertambah gitu loh. Ini jadi benar-benar kekuatan karet, kekuatan pedang, Kabaji juga kekuatan apa? Trik-trik akrobat dan lain-lain gitu sih. Jadi nggak terlalu banyak interfere dari kekuatan lain. Pure. Iya, memang dari dulu yang cukup menarik dari One Piece ini ya ini. Yang nanti kayak pertarungan one on one-nya gitu loh. Gimana nanti jalannya. Si ini pakai apa, nanti jurus apa, nanti dia lawan pakai jurus apa, itu cukup menarik juga sih. Oh iya cuy, sebelum pertarungan kita nggak mau membahas si anjing lagi. Hachiko. Wah. Oh ya, sebelum masuk pertarungan kita nggak mau bahas ini, si anjing. Hachiko. Oh iya, Hachiko. Ya itu juga salah satu ini ya, mungkin momen sedih pertama ya yang ada. Iya. Walaupun hanya seekor anjing. Iya, benar. Nah itu. Gak terlalu banyak. Dan itu, si Pudel juga cuy, wali kota. Di situ kan dia mulai terpacu. Waduh, masa aku kalah sama bocah ini, kalah sama si anjing. Orang dari mana yang nggak tahu, tapi mau kayak menyelamatkan kota ini. Masa Iya. aku wali kota diam aja gitu. Nah, itu langsung masuk pertarungan terakhir. Dan masuknya itu juga ini cuy, kerjasama. Akhirnya Nami deal ya. Kita kerjasama, plak, langsung bertiga, trio. Mantap. Ya. Nah itu, pertarungan terakhir. Zoro versus Kabaji. Ini benar-benar apa ya? Zoro itu kayak levelnya tinggi banget gitu loh. Terlalu tinggi cuy level. Iya. Beda level. Dan yang keren sih waktu dia ini, kan si Kabaji nyerang lukanya yang bekas Oh iya, sakit itu kan. ya dibelai Sama sendiri. Zoro. Jrot. Iya. Itu kayaknya di komik nggak ada juga cuy. Kok di komik apa di animenya Di kayaknya? anime. Iya, mungkin terlalu sadis. Lukai diri sendiri gitu-gitu. Ya, ini sama kayak yang udah kita jelaskan tadi, pertarungannya juga lebih pure ya. Antara karet, Ya.
bara-bara. Kan di situ ada komentar dari salah satu anak buahnya itu, Mm-mm. Bagi. Ya, Atau Nami ya. Oke, ada yang bilang, komentarnya apa? pertarungan seperti apa ini? Tidak bisa dibayangkan. Ngerti nggak? Iya, Karena ya. sesama pengguna kekuatan yang saling bertarung gitu. Iya, ya. Lupa-lupa ingat Pengguna sih. buah iblis. Tapi pernah ada yang ngomong gitu. Dan ini ya, si Bagi ini cukup lucu juga tarungnya apa antara eh, belah kepalanya waktu dipukul. Hmm. Jadi si Luffy kan apa gomu-gomu sabit. Nah, kepalanya dilepas. Sampai akhirnya ditunjuk. Ya, Yang lepas kepalanya ternyata yang ditunjuk perutnya. ya cukup fun lah. Maksudnya gimana? Nge-grip. Ya, terus ini cuy, Menarik. topi jerami Luffy ditusuk sampai bolong. Kayaknya itu satu-satunya ya. Waduh, spoiler ya. Sorry. Dan ini juga di situ ada flashback singkat si Xiang sama Bagi. Oh Itu iya. Bagi cerita tentang masa lalunya. Iya, ya. Mereka pernah satu kru kan. Iya, ya. Ha. Ceritanya sampai dia makan buah bara-bara. Kalau kita bahas terlalu jauh Nah, nanti di sini spoiler. mulai ya. kelihatan ini sih, apa namanya? Kayak emang One Piece ini sering mereference ke kisah-kisah lama sih. Apa semua saling berhubungan gitu ya. Iya, kayak gitu. Dunia tidak selebar daun kelor. Mm-mm. Ending pertarungannya juga keren sih menurutku. Soalnya Nami kelihatannya kan cuma nyuri aja, ternyata dia ada perannya juga. Dia nyuri bagian tubuh Bagi diikat. Ya. Ya itu sih, peran Nami cukup krusial juga. Dan untuk ininya, aftermath-nya, endingnya juga cukup keren. Kan di situ kan Oh iya. Penduduk kota. bapak-bapak, ya penduduk kotanya kan mau membantu, tapi udah selesai pertarungannya itu. Ya. Tapi wali kotanya kan waktu itu dibikin pingsan sama Luffy supaya dia nggak mengganggu kan. Iya ya. Siapa yang melakukan ini? Saya. Ngaku dia. Ya. Oh, kira-kira ini bajak lautnya, terus mau dikejar, diusir. Iya. Tapi terus wali kotanya sadar, terus dia ini, jangan ada yang memarahi anak-anak ini gitu. Wah, itu cukup ini sih. Susu Pasti, muncul, saya susu. pasti selalu gitu ya. Si anjing muncul, si anjing. Oh ya, susu juga muncul lagi. Melindungi dari warga kota. Ya. Ya. Dan endingnya epic. Perpisahan yang tidak apa ya. Si Pudel berterima kasih. Ya. Dan Oke. nambah satu karakter lagi, Nami. Ya. Seru juga ini. Jadi ini kayak main RPG gitu ya. Nambah. Ya. Next siapa lagi ya next? Nah. Oke, langsung aja kita rate apa MVP-nya dulu. Mungkin kamu dulu gantian. Tadi aku sudah. Kalau aku MVP-nya kayak ini Bagi. Oh. Oke. Kenapa? Ya itu karena dia cukup ini ya. Sama seperti Morgan, dia karakter yang cukup Intimidasi. sangar lah sebagai ini. Ya, mengintimidasi. Tapi yang bikin ini juga kayak dia orangnya kayak apa ya? Licik. Musuh tapi likable gitu loh. Musuh yang menyenangkan gitu ya. Maksudnya jahat Iya, tapi keren. Oke juga nih. Tapi ya santai, tapi ya gimana gitu ya. Jadi aku Iya, sih paham. Bagi sih. Oke. Kalau aku MVP, ini kayaknya tadi sudah saya sebut berkali-kali. Zoro cuy. Zoro ngangkat kerangkeng, Zoro lawan Kabaji, di Fur tambahin lukanya. Zoro aku. Oke, best moment. Kalau aku best moment sih belum kepikiran. Apa ya best moment? Kalau aku best moment itu kayaknya waktu Zoro ngangkat itu sih. Aku juga pikir itu cuy. Sama. Setuju. Ya itu ngangkat kerangkeng itu paling epic sih. Sampai lukanya cerot-cerot. Plus waktu itu juga kan Nami lihat terus Nami bilang, orang gila ini. kamu angkat sama ini ya orang gila kamu. Terus dia bilang, Zoro bilang, kamu jangan kasih tahu aku harus bikin apa. Ini kemauanku sendiri. Gitu. Badass Zoro. Zoro ini emang di awal-awal termasuk bahkan sampai sekarang ya karakter favoritku. Ya itu. Emang dari awal Zoro udah menunjukkan ke badass-annya, kekerenannya itu sudah muncul auranya.
Yep. Ya, sekarang skor. Kalau aku mungkin 7,5 lah. Naik sedikit dari Kalau yang pertama. aku 8. Wow. Oke. Unexpected. Ya, naik sedikit dari yang pertama 8. Tapi naik 1. Aku naik setengah. Lebih sedikit. Maksudnya di sini udah mulai kelihatan kayak ya. Sudah mulai bisa menangkap kayak One Piece kayak gini ceritanya, bakal kayak gini loh. Udah mulai muncul karakternya ketika. Kalau Iya, sih ya. masa dari chapter ini ya sudah mulai kerasa vibe-nya dunia One Piece. Sudah nggak Iya, kayak ya. kerasa kalau aku tuh pertama awal banget tuh kayak feel-nya kayak Dragon Ball banget gitu sih kalau aku lihat. Musuhnya cuman Santai bandit, gitu. cuman Iya. manusia bertangan kapal. Ini musuhnya badut, bajak laut, bisa putus-putus lagi gitu ya. Nah, itu baru. Ini baru terasa dunia One Piece. Oke, oke. Dunia seperti apa gitu udah terasa. Oke, jadi itu untuk arc Orange Town. Kita lanjut ke arc berikutnya. Arc terakhir di episode ini yaitu Syrup Village. Nah, oh ya, Yap. ini ada episode pengantar ya, apa? Chapter pengantar sebelum masuk di Syrup Village itu ini ya, siapa? Gaimon. Pertemuan dengan Gaimon. Ya, terus ini sedikit info aja kalau di anime, buat yang ngikutin anime ini dibalik posisinya. Kalau di manga, Gaimon dulu baru Syrup Village. Kalau di anime, Syrup Village baru Gaimon. Nah itu. Kayaknya ini nggak terlalu penting ya Gaimon. Tapi cukup inilah, menyentuh. Ada kisah ini. Melindungi harta yang kosong, ternyata. Akhirnya melindungi hewan. Dan ada flashback-nya juga sih. Iya, iya. Jadi pokoknya ciri khasnya One Piece pasti flashback-nya terus yang ada strong di flashback, di backstory-nya karakter gitu. Iya, iya. Bahkan kisah sesingkat Gaimon itu pun bisa melekat gara-gara ada backstory-nya itu. Iya. Gimana dia dulu nemuin harta karun, terus dia nungguin di sana sampai ada orang yang mau ngambilkan. Iya, iya. Berapa tahun gitu? Berapa puluh tahun bahkan. Dan ini juga salah satu info penting yang didapat dari Gaimon itu tentang Grand Line. Dia nyebutkan Grand Line itu tempat yang sangat berbahaya. Dan bajak laut yang udah kembali dari Grand Line itu kondisinya memprihatinkan ya. Kayak ada yang lemes, jadi gila, dan lain-lain. Itu mungkin Seakan-akan sudah melihat setan. ya, mungkin itu info yang untuk membuild up ke nanti, episode 2 nanti. Episode 3 ya, Grand Line nanti. Ya, Jadi masih agak jauh. masuk ke Grand Line. Oke, terus langsung ke Syrup Village. Syrup Village langsung disuguhi dengan seorang berhidung panjang. Dan ini aku suka sih Syrup Village. Sebenarnya Syrup Village ini, kalau di forum-forum, di review YouTube, Syrup Village termasuk arc yang paling jelek. Katanya sih gitu, tapi menurutku enggak. Menurutku Syrup Village ini pertama kalinya konfliknya itu enggak cuma tentang penjahat ingin kekuasaan, ingin harta, tapi ini kayak ada konspirasi gitu lah, bisa dibilang ya. Ya. Ya itu dari Kurohador. Ya, jadi di sini pertama kali juga disebutkan karakternya Usopp ya. Ya, Usopp si hidung panjang, si mengecut. Tapi kalau mungkin yang udah sering lihat Usopp, Ya, akhir-akhir ini kok hidungnya tambah bulat ya. Waktu awal-awal hidungnya masih agak mancung, agak tajam. maksudnya yang arc terbaru apa di Wano gitu. Iya, Oh, saya kayak desain karakternya itu. nggak merhatiin sih. Oh mungkin karena awal-awal kan supaya kelihatan Pinocchio gitu si pembohong. Tapi lama-lama kan ya inilah biasa orang kalau gambar terus-terusan kan pasti ada evolusi. Ya, Beda tapi masih sama. Itu yang iya. rasanya ini. Iya, semua komik Oke, pasti itu gitu lah. sedikit aja lah. Ya, semua komik kayaknya pasti gitu sih. Dari pertama kali muncul sampai yang paling baru itu biasanya ada pergeseran atau ada perubahan sedikit biasanya gitu. Style gambarnya. Terus ini ya, aku suka konsepnya ini, cuy. Pembohong. Pembohong. Jadi ini kan kayak ceritanya
bisa dibilang kalau tadi kan ada kisah dari si siapa? Anjing itu siapa namanya aslinya? Hachiko, Anjing. Hachiko. Oh iya, susu. Nah, ini mungkin kisah tentang Pinocchio yang suka berbohong. Sampai akhirnya dia kan nggak dipercaya. Bajalau datang, Iya, Bajalau sama datang. orang-orang. Orang-orang nggak ada yang percaya. Itu menurutku keren sih. Maksudnya dia Oda bisa memasukkan suatu kebohongan dijadikan cerita dengan konflik yang cukup keren di mana tokoh penjahatnya pun pembohong. Si Kuro Iya. ini. Ya itu sih. Dan kalau boleh spoiler, sebelum ada Kapten Kuro. Ya ini mungkin yang baru pertama One Piece tidak tahu jadi tidak apa-apa. Tidak akan tahu nanti siapa. Oh tapi mungkin kalau ada yang udah di tengah-tengah cuy, udah ada yang di Dressrosa. Maafkan ya. maafkan. Dikat aja, dikat. Oh mungkin kita blip aja. Pip gitu. Oke. Oh iya cuy, Kapten Kuro ini ya. Sebelum ada itu, dia ini sudah menjadi one of the best imposter. Iya. Keren. Dia bahkan bisa ini ya. Waktu si Kaya datang kan, dia masih ngasih tahu siapa yang nemenin Anda menemui makan saat sakit. Itu gitu. Greget. Iya. Ya, Jadi itu sampai si sih. Kaya pun percaya. Mempercayakan lah maksudnya. Enggak cuma percaya. Iya, Dan itu juga ini Django. Michael Jackson, Iya, Inspiration. jago. Nah, Konyol kan juga sih. hipnotis. Hipnotis tapi kena sendiri. Nah, kayak si karakter antagonisnya kan di sini ada Clahodor atau Kapten Kuro, Mm-mm. terus sama Django kan. Iya. Kalau kayak Bagi waktu muncul itu vibes-nya kayak Kapten Kuro, ngerti nggak? Maksudnya ini Kapten Kuro saat jadi pelayan atau Kapten Kuro saat sudah Saat ketahuan? jadi Kapten Kuro. Oh iya. Kekerenannya Jadi maksudnya. karisma, iya kekerenannya itu seperti itu. Iya. Kalau si Django kan munculnya ya nggak keren sih, maksudnya memang Konyol. kayak kelihatan karakter yang konyol memang gitu. Ini siapa ujuk-ujuk Tapi si datang? Bagi itu, tapi si Bagi di awal tuh kayak memang sudah keren, tapi menariknya tuh dibikin kayak bisa kocak juga gitu sih. Kalau Django kan kita sudah expected dia memang ini Karakter karakter yang konyol. aneh ini, pasti aneh ini, ya gitu kan. Tapi sebenarnya si Django itu kuat juga loh. Dia bisa membelah pohon cuy pakai itunya. Apanya lempar-lemparan. Pisau bulat. Iya, Cakram. Ya, cakram. Ya itu sih. Mungkin ini dari apa lagi ya yang bisa dibahas? Mungkin Ya itu sih. Terus ada karakter minor-minor juga kayak si tiga Kaya bocah. itu sendiri. Ya sama 3 bocah desa itu memberi bumbu-bumbu lah di cerita Zero Village. Iya, Karena itu kan Usopp kan main-main sama mereka kayak jadi kapten bajak lautnya gitu. iya. Dan yang keren juga itu waktu Usopp kan ngasih tahu seluruh kota tidak ada yang percaya, seluruh desa. Nah itu di situ dia berusaha untuk menjadikan apa yang dia katakan itu cuma sekedar kebohongan. Itu keren sih, epic cuy. Jadi dia benar-benar mencintai desanya. Biar rakyat gak usah tahu apa sebenarnya gitu. Iya. Biar apa yang aku ucapkan itu menjadi sebuah kebohongan. Nah, untung Luffy dan kawan-kawan ini orang baik ya, ditolong akhirnya. Ya. Nah, masuk. Oh ya, terus di sini juga baru muncul lagi flashback lagi. Ternyata ayahnya si Usopp itu salah satu orang anggotanya bajak laut. Shanks. Iya. Nah, ini yang pertama kalinya. Kalau orang yang pertama kali baca, dia nanti pasti akan buka lagi di chapter R1. Iya. Ternyata ada cuy, bener. Ya, nanti di arc berikutnya Kayaknya ada pertama nggak ya? kalinya deh. Yang membuat pembaca kalau penasaran bisa dibuka lagi dan ternyata ada gitu sih. Kayaknya ini pertama kali referensi yang kayak gitu. Ya, berikutnya bakal lebih banyak lagi nanti. Oh sama ada juga waktu itu flashbacknya di Kapten Kuro. Dia cerita kalau dia itu sudah setting plan kalau dia pura-pura ditangkap
terus dieksekusi mati kan. Tahu Iya, nggak iya, waktu itu iya. yang nangkep dia siapa? Itu tapi dijawab di SBS kayaknya, bukan dari komiknya. Heeh. Iya, kalau ternyata yang nangkep dia itu kan si Morgan. Ada memang. Oh, ada di ceritanya. Kalau di komiknya ada, iya. Nggak disebut namanya, cuma ada gambarnya. Iya, Gambar iya, orang tapi yang kan nggak disebutkan itu siapa. Orang kan mengira, oh ini Morgan jangan-jangan. Terus ada yang tanya di SBS, apakah ini Morgan? Iya, betul, itu Morgan. tapi Makanya, hint-hintnya sudah mengarah ke situ sih, karena desain iya, karakternya sama. Terus waktu itu juga si Morgan ini sempat dihajar sampai rahangnya rusak. iya, iya. Nah itu salah satu Ternyata kan rahangnya diganti rahang besi itu. dunia Morgan si tidak rahang besi ternyata selebar dari 6 situ. kelor. Dan Ya. itu kenapa Morgan yang kelihatannya kuat ternyata lemah. Ternyata rekayasa jabatan Ya, kaptennya. itu. Jadi semua Connected. di-reveal dari kayak satu adegan kecil-kecil gitu, akhirnya ya bisa tahu. Jadi kayak cuplikan kecil-kecil cerita, akhirnya kita bisa kayak dapat gambaran besar, oh ternyata kayak gini. Itu sih. Jadi memang dari awal kalau kita perhatikan One Piece ini harus kayak apa ya? Meneliti satu-satu gitu lah. Kalau memang mau tahu, sebenarnya semua itu sudah kayak ada hint-hintnya gitu sih. Iya, ya. Tergantung Setuju, kita setuju. teliti nggak gitu aja. Ya, itu yang membuat universe One Piece menjadi salah satu universe paling keren ya, yang nilai jual One Piece juga Ya. di situ. Terus ini cuy, kita bahas Buchi Sam. Dan ini menunjukkan lagi betapa kuatnya seorang Zoro. Sekali tebas langsung gugur 2 orang. Ya. Mereka ini kayaknya ya mungkin selevel sama Moji Kabaji sih kayaknya. Ya, level Kabaji lah kayaknya. Ya. Tapi itu one hit kill. Pertarungannya nggak terlalu ribet lah. Cukup ribet sih depannya, kan sempat itu pedangnya Zoro dilempar. Nah, itu juga Diculik. peran Nami lagi, cuy. Nami yang ngambil pedangnya Zoro. Nami Oh iya, emang karena memang kan nggak terlalu secara jago pertarungan, bertarung, tapi cukup membantu yang dia bisa lah gitu. iya, sebagai pencuri lah. Ya. Jobnya. Terus apa lagi ya? Nah, yang menarik juga ini pertarungannya Luffy lawan Kuro. Oh, iya, itu dibahas soal ini, cuy. Kapten bajak laut yang tidak peduli dengan anak buahnya. Kayaknya di situ. Jadi di One Piece ini ada 2 jenis bajak laut. Ya. Bajak laut yang peduli dengan anak buahnya dan persetan dengan anak buahnya. Nah ini mulai muncul konsep itu. Dan di situ juga ada ininya, hint-hint kecil yang kayak si siapa namanya? Kalau waktu jadi Clouder dia pakai tangannya untuk ada kacamatanya gitu. Jadi tadi dia senjatanya kukunya yang pedang kuku itu. Iya, bahkan aku dulu sempat nyoba. Aku kan kacamataan. Gimana kalau aku menaikkan kacamata dengan cara seperti itu? Agak susah sih. Kurang terbiasa. Pasti kamu juga pernah nyoba dulu. Enggak ya? Kak ngapain? Ya. Terus di situ juga kayak ini. Kalau diperhatikan lagi, kayak si Nami juga memang di chapter-chapter ini juga dia belum terlalu terikat sama Luffy sama Zoro di grup ini. Ngerti nggak? Iya, sebagai kerjasama. Dia tuh kayak, jadi dia waktu kayak bantu nggak gitu loh, ngerti nggak? Rasanya gitu, masih kayak gitu, nggak all in bener-bener. Jadi terasa sih. Tapi cukup lumayan loh perannya, dia membantu bangunkan Luffy, ngambil pedangnya Zoro itu. Lumayan juga sebenarnya. Iya, tapi masih terasa kayak ragu-ragunya itu masih kelihatan lah. Iya. Dan respect juga buat ini cuy. Usopp ini bahkan dipentung kepalanya dengan palu. Di kepalanya juga sampai berdarah-berdarah. Tapi dia tetap berusaha. Sang anak-anak krunya si Kuro itu kan jalan. Tapi dia tetap narik sampai keseret-keseret gitu. Itu salah satu momen oke juga sih. Memang sih kalau dari segi kayak darah-darahnya itu emang ya mungkin kayak udah stylenya One Piece gitulah. Sedikit kayak
lebay dikit gitulah. Iya, iya. Trot gitu, ngerti gak kan? Ha, ha, ha. Terus ini aja, akhir pertarungan ya. Ya, Si Luffy mematahkan pedangnya Kuro, terus si Kuro akhirnya pakai jurus ini. Jurus yang pasti kamu suka pakai di Grand Battle. Shakushi. Ya itu, apa, lupa namanya. Ya itulah, kayak ini, Yurnero bukan ya? Di Dota. Yurnero itu apa ya? Oh iya. Dota, Yurnero. Omni Slash. Iya, cing, gitu. Nah itu, tapi akhirnya bisa ditangkap Luffy. Jadi maksudnya kalau dilihat nih, Kuro ini cukup kuat juga loh. Cepat Iya. kan dia berarti gerakannya. Padahal Oh, dia iya. nggak ada kekuatan buah iblis loh. Iya, ya. Dia bahkan naik di tangannya Luffy yang molor itu, terus dia lari di atasnya, cuy. Ya. Bayangkan secepat apa sih kayak seperti Quicksilver berarti. Iya, masuk akal juga. Si cepat. Jadi dia untuk segi orang biasa, bayangkan kalau dia itu belum makan buah iblis. Iya, Bayangkan tapi kalau dia pakai kekuatan buah iblis jauh lebih kuat lagi. Tapi Mm-mm. Luffy katanya udah jauh di atasnya Kuro loh, karena endingnya kan dia bisa menangkap dia gerakan dia waktu dia cepet itu kan. Iya, ditangkap terus akhirnya serangan terakhir. Gomu-gomu lonceng, bel. Bel. Ya, itu. Sementara si Usopp dengan tembakan apinya mengeksekusi Django. Itu keren juga sih panelingnya. Jadi kayak di selap-selip. Akhirnya berbarengan Iya. last hitnya. Oke juga itu. Oke, terus aftermath-nya setelah pertarungan. Nah ini sama seperti yang tadi. One of the best part itu selalu endingnya, cuy. Ada flashback kenapa Usopp suka berbohong. Perpisahan Iya, perpisahan. Dibubarkannya Bajak Laut Usopp. grup Bajak Laut Usopp Sebenarnya saya sudah bisa dengan menemukan teman-teman bocah-bocahnya. best moment. Terus juga di reveal kapalnya yang pertama, Going Merry. Going Merry, hadiah dari perpisahan dari Kaya. Oke. Dan Oke. endingnya oke juga sih itu. Jadi penutupnya itu selalu kayak apa ya? Plotnya itu dari awal itu. Puas. Jadi kita tahu kenapa ternyata Usopp berbohong. Terus apa lagi ya? Udah, nggak ada itu aja. Oke, sekarang MVP dulu. Aku belum kepikiran sih MVP. Atau best moment dulu. Aku udah ada best moment. Best moment adalah perpisahan kru Bajak Laut Usopp. Oke. Kalau kamu? Kalau aku best moment reveal-nya Kapten Kuro. Oh. Iya. Imposter. Itu juga iya Before it was sebagai cool. imposter. Oke. Ya itu cukup mind blowing sih sebenarnya. Kita nggak nyangka loh. Kayak ini orang baik banget gitu loh. Tahu-tahu. Oke. MVP. Aku belum kepikiran MVP-nya. Maksudnya kalau dari waktu dia marahin Usopp di rumahnya Kaya, emang katanya orang ini agak strict atau jahat gitu sih. Cuma nggak nyangka kalau dia ternyata benar-benar gitu. Benar-benar bajak laut. MVP sudah kepikiran? Kalau ke MVP aku ada yaitu Usopp sendiri. Ya, kayaknya aku Usopp juga sih. Setelah pikir-pikir. Dia bahkan sampai terakhir kan dia ini ngomong sama anak-anak sama Kaya, anggap aja ini semua kebohongan. Keren sih itu menurutku. Ya, nggak perlu ceritakan ke orang-orang kejadian hari ini gitu. Iya. Anggap aja nggak ada apa-apa. Iya. Oke, sekarang skornya. Kalau aku skornya untuk ini 8 juga. Kalau aku 8 sih. Meningkat aku. 7, 7,5, 8. Ya, Kenapa aku semakin lama semakin meningkat? Nah, karena mungkin tadi itu ya, konfliknya itu nggak sekedar bajak laut menguasai desa, menguasai kota, tapi itu. Jadi ada konspirasi gitu. Nggak sekedar hajar-hajar, tapi ada imposter. Itu yang bikin keren sih menurutku. dan cerita di Syrup Village ini cukup
menurutku jauh lebih berkembang daripada di bagi itu sih sebelum-sebelumnya. kalau aku. Ya, Dan ini baru awalnya, cuy. Berikut-berikutnya ini bakal secara plot cerita bakal lebih mantap lagi. ya. Oke, jadi itu ya untuk J-pop kali ini. Dari 3 arc pertama dari One Piece. Untuk berikutnya kita akan bahas setengah paruh terakhir East Blue, yaitu Barati, Arlong Park, dan Look Town. Itu kalau manga chapter 42 sampai 100, episodenya 19 sampai 53. Oke. Ya, jadi Ini kan tayang 2 minggu lagi ya? ya, jadi kita buat J-pop ini tiap 2 minggu ya. Supaya kalau ada yang sibuk, jadi bisa sambil catch up juga. Ya. Biar nggak terlalu mepet jadwalnya. Terus, buat kalian yang pengen ngasih opini kalian, silakan komen di YouTube atau di fanpage Facebook kita, Denden Podcast. Dan yang terbaru kita ada di Instagram. Kalian bisa komen di Instagram juga, Denden Podcast. Ya, oke. Jadi sekian. Saya Hendy Jul. Dan saya Hans. Dan sampai ketemu di Denden Podcast berikutnya. Dadah! Warisan cita-cita, takdir waktu, dan impian manusia merupakan hal yang tidak bisa dihentikan. Selagi manusia masih terus mencari makna kebebasan, mereka tidak akan pernah berhenti.